adik-adik, perkenalkan saya Lucia Gada Karere dari program studi pendidikan keagamaan Katolik. Pada hari ini saya akan mendongeng. Judulnya Semut dan Kupu-Kupu. Di sebuah hutan, hiduplah berbagai macam jenis binatang. Ada binatang buas, ada juga binatang yang jinak. Ada semut, ada kupu-kupu, ada tikus, ada burung, ada singa, ada ular, dan masih banyak lagi. Pada suatu hari, hutan itu dilanda angin yang sangat dahsyat. Semua binatang berlarian untuk menyelamatkan diri. Banyak binatang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari terpaan angin ribut itu. Hanya seekor semut yang dengan mudahnya menyelamatkan dirinya dengan cara masuk ke dalam lubang tanah. Angin semakin ribut, pohon-pohon pun rubuh. Prak, bunyi dahan-dahan berpatahan. Angin ribut itu baru berhenti ketika pagi hari. Matahari kembali menyinarkan hangatnya. Semut yang tadinya bersembunyi di dalam tanah, keluar dari dalam tanah dan mengelilingi hutan itu. Ia melihat hutan itu sudah berantakan karena angin ribut menerpa hutan itu. Ia melihat ke sekelilingnya dan dia sulit menemukan binatang-binatang yang lain. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat seekor kepompong yang dihimpit oleh ranting pepohonan. Dengan nada mengejek, dia menyapa kepompong itu dengan berkata, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong. Coba lihat aku bebas kemana saja yang aku mau. Jadi kepompong memang memalukan. Kata semut itu. Si kepompong yang dihimpit oleh ranting-ranting itu hanya terdiam. Lalu si semut tersebut kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi hutan tersebut. Ia terus mengulangi kata-kata ejekannya itu kepada setiap binatang yang ditemukannya. Sekarang tidak ada lagi yang lebih hebat dari aku. Tinggal aku sendiri yang hebat. Semua binatang-binatang di sini memalukan, kata semut itu. Hingga pada suatu hari, si semut itu kembali menjelajahi hutan tersebut. Ia dengan sambil bernyanyi mengelilingi hutan itu. Tiba-tiba, ia sampai di tempat yang berlumpur, teman-teman. Ia berdiri di atas lumpur itu. Tiba-tiba, kakinya semakin lama semakin masuk ke dalam lumpur itu. Semakin semut itu bergerak, tubuhnya semakin masuk ke dalam. Semut heran, kenapa tubuhnya kok semakin lama semakin masuk ke dalam. Kemudian dia berkata, aduh, ada apa ini? Kenapa tubuhku semakin susah digerakkan? Sialan, aku masuk ke dalam tanah yang berlumpur, kata semut itu. Lalu, semut itu pun dengan lirihnya meminta tolong. Tolong, tolong, aku tersesat di sini, tolong aku, kata semut itu. Lama tidak ada seekor binatang pun yang datang ke tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara.
"Hai semut, rupanya kamu sedang kesusahan ya?" kata suara itu. Semut heran. Ia melihat ke kiri, melihat ke kanan, mencari sumber suara itu. Ketika ia melihat ke atas, dia melihat seekor kupu-kupu yang sangat indah. Lalu kupu-kupu itu berkata, "Hai semut, aku adalah kepompong yang dulu engkau ejek. Sekarang aku telah menjadi kupu-kupu," kata kupu-kupu itu. Si semut malu karena dulu dia pernah mengejek kupu-kupu itu. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Kupu-kupu yang baik, maafkan aku. Maafkan aku karena telah mengejek kamu. Tapi maukah engkau menolong aku untuk keluar dari lumpur ini?" kata semut itu. Lalu kupu-kupu itu menjawab, "Semut, aku bisa menyelamatkan kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bisa menjadi orang yang baik. Kamu tidak boleh sombong lagi," kata kupu-kupu itu. Lalu semut tersebut pun berjanji. Ia berjanji untuk tidak sombong lagi. Kemudian kupu-kupu yang baik itu menyelamatkan semut itu dengan memberikan sebatang ranting kepada semut tersebut. "Semut, terimalah ranting ini," kata kupu-kupu itu. Lalu semut tersebut pegang ranting itu dan naik ke atas. Kemudian semut tersebut telah dinaikkan ke atas tanah yang kering oleh kupu-kupu. Ketika tiba di tanah yang kering itu, semut tersebut berkata, "Kupu-kupu yang baik, sekali lagi aku minta maaf ya," kata semut itu. Lalu kupu-kupu menjawab, "Tidak apa-apa semut, tapi mulai sekarang kamu harus menjadi binatang yang baik ya," kata kupu-kupu itu. Lalu semut menjawab, "Iya kupu-kupu yang baik, aku tidak akan sombong lagi. Tapi maukah engkau menjadi sahabatku?" tanya semut itu. Lalu dengan senyum kupu-kupu itu menjawab, "Boleh semut," kata kupu-kupu itu. Sejak saat itulah kupu-kupu dan semut menjadi sahabat yang sangat dekat. Demikian dongeng dari saya, dan ada amanat dari dongeng tersebut adik-adik. Amanatnya adalah kita tidak boleh sombong dengan kelebihan kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan kita, yang dalam keadaan kesusahan, kita harus mau menolong mereka. Paham ya adik-adik? Demikian dongeng kita pada hari ini. Terima kasih.